Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rifki di ngobat dadakan. Jangan diam kau. Ngobat dadakan sama sebelah gua ada Aib Saifuddin. Kumaha Aib damang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gendut ayeuna Beres tanding langsung Berapa sekarang? 72. 72. Langsung makan sambal atau gimana? Waduh, segala dimakan mungkin. Tapi kemarin fight kemarin udah sesuai harapan Aib belum sih? Untuk kemenangannya sih ya bersyukur banget alhamdulillah. Tapi kalau dari segi permainan sih masih, kalau saya bilang masih jauh di bawah standar yang saya bikin sendiri gitu. Masih belum pede lah. Kelihatan Aib kurang ganas gitu kemarin. Kenapa Emang, itu? yang pasti kurang ganas karena lihat lawan juga ya. Lamho Tambunan termasuk fighter yang tangguh dan kokoh gitu, dan terbukti gitu di awal ronde. Sebenarnya game plan saya itu di awalnya nggak kayak gitu. Pas mulai ronde pertama dimulai ada baku hantam, di situ saya mulai menganalisa, wah ini tangguh gitu. Kalau saya pakai gunakan game plan yang tadi saya siapkan, hasilnya bisa 50-50, bisa gambling lah. Nah saya nggak mau, yang namanya bertanding kan harus menang. Akhirnya saya cari plan B, saya dengan situasi yang kayak gitu saya cari teknik, cari cara supaya tetap menang gitu. Jadi ya itu yang terjadi kayak gitu. Akhirnya menang ya? Akhirnya menang, dan meskipun kemarin ada nggak diberhentikan dokter, saya masih punya waktu banyak untuk mengungguli si Lamot lewat poin. Oke, berarti targetnya yang penting udah tercapai, mempertahankan gelar untuk yang pertama kali. Ngomong-ngomong, Aib mulai bela diri tuh kapan sih? Dulu kalau nggak salah pernah jadi kuli, bener? Pernah, saya tuh dulu mulai dari di kerupuk jualan kerupuk di toko owner deal bekas, owner mobil. Ini di mana? Purwakarta, Ciamis? Purwakarta. Terus pernah yang paling lama tuh saya kerja di toko besi, angkat besi gitu, jadi kuli angkat gitu. Itu bener? Tahun berapa itu? Saya dulu kerja dari 2010 di toko besi itu, dari 2010 sampai 2016an pas saya lawan Paul. Beres lawan Paul saya langsung berhenti dan memilih untuk fokus. Yang berantakan itu? Yang jahit yang hancur-hancuran itu. Soalnya kalau di profesional tuh nggak bisa jadi cuma sampingan, jadi harus benar-benar fokus 100% di bidang ini. Berarti Aib fokus setelah babak belur sama Paul? Ya, karena awalnya saya dulu masuk One Pride itu sebenarnya cuma biar terkenal aja gitu. Ya orang tahu nih ada fighter dari Ciamis, dari Cisontrol gitu. Gimana? Dari Cisontrol, biar orang-orang pada tahu. Cisontrol ini artis Anda? Itu Ciamis sebelah mana ya? Cisontrol tuh pinggiran banget, di pinggir deket ke perbatasan Jawa Tengah juga deket. Berarti dari 6 tahun itu Aib jadi kuli panggul segala macam? Ya segala macam itu. Dari 2000 sebenarnya keluar sekolah itu 2009an itu udah mulai kerja, cuma di Purwakarta dari 2010. Terus mulai yang ngenalin Aib sama bela diri siapa? Awalnya dulu kan sering ngirim barang ya, yang mobil gitu, ngirim barang besi kayak gitu. Ada lihat ini ada papan, ada taekwondo. Nah kebetulan saya tuh dari kecil nggak suka olahraga yang lain, kayak main bola, main layangan aja nggak bisa terus terang. Anjir, main layangan nggak bisa. Terus bikin layangan tuh nggak bisa asli. Jadi sukanya tuh lihat orang silat gitu, ikut belajar otodidak gitu. Nah sampai akhirnya pas di Purwakarta lihat, wih ada taekwondo nih, ikutan. Tapi cuma yang weekly training itu, karena kerja saya kan tiap hari kerja nggak ada libur tuh, jadi cuma bisanya tuh latihan malam doang. Dan kebetulan kelas malam cuma ada 1 kali waktu itu. Sampai lama tuh sampai Sabuk Biru. Nah pas Sabuk Biru ada seminar Muay Thai di Purwakarta. Wih, Muay Thai apa nih gitu, ikutan. Taunya kan Tonija dulu, wih bisa kayak Tonija gitu. Pas ikutan, wah ini kayaknya cocok nih buat saya gitu. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk ikut Muay Thai, berhenti taekwondo. Karena di taekwondo saya nggak diunggulkan kan, dengan postur yang nggak terlalu tinggi. Dan pendek ya. Jadi Muay Thai itu cocok, kita bisa pakai tangan. Kalau taekwondo kan yang kaki aja yang dipakai, kaki. Tapi ini badan dari dulu pas jadi kuli udah kayak gini? Kayaknya sih dibentuk oleh kebutuhan ya, bukan alam ya. Dibentuk oleh kebutuhan. Kalau nggak kayak gitu saya nggak dapat makan Pak. Oh gitu. Jadi ya mungkin ada ngaruh juga ya, sedikit besarnya mungkin ngaruh dari dulu kerja berat gitu, kerja keras.
Jadi pas begitu latihan, ada latihan beban tuh udah nggak asing, udah badannya tuh udah terbiasa di press gitu. Berapa kilo waktu jadi kilo kuli ngangkat-ngangkat paling berat? Banyak Pak, tontonan itu beresin pindahin barang, bongkar barang tuh 21-30 ton gitu. Sehari? Nggak sehari sih, seberesnya aja. Seberesnya aja. Lumayan berat lah, keras gitu kerjaan. Uang yang pertama kali didapat dari situ berapa ya? Dari kuli? Mencukupi nggak untuk tinggal di Purwakarta? Cukup, karena kan pendapatan itu sebanding dengan kebutuhan. Jadi kalau kita pendapatannya sebulan 1,5 juta nggak mungkin dong kita jajannya 3 juta. Oh, jadi dicukup-cukupkan aja gitu. Dicukup-cukupkan aja ya. Terus akhirnya Ayep kan sebelum di Purwakarta, sebelum di Livre di White Tiger. Itu pertama kali yang ngajak Ayep. Nah, itu yang ngadain seminar waktu itu di Purwakarta White Tiger. Saya ikut di White Tiger sampai pertarungan keberapa saya lupa di One Pride. Nah, akhirnya saya pindah ke Livre, sekarang di Livre. Ayep nyangka nggak sih bisa sampai posisi sekarang ini megang juara yang udah dulu babak belur sama Paul berantakan? Kalau saya melihat ke belakang sih mungkin di waktu itu ya, di pas waktu lawan Paul nggak ada pikiran buat jadi champion, karena selalu yang ada jadi target besar buat saya itu gue harus jadi orang yang kuat gitu, gue harus jadi top itu, dan ya mungkin kesempatannya alhamdulillah sekarang saya jadi juara. Apa yang benefit apa yang udah dapat Ayep dari jadi juara? Selain terkenal, kan udah terkenal. Lebih apa Cigolos ya? Apa namanya? Cisontro. Bisa memanage hidup ya. Manage hidup. Karena yang namanya profesi atlet ya utamanya itu tuh nggak bisa lepas dari yang namanya disiplin. Kalau nggak disiplin atlet hancur, nggak bakal dapat apa-apa. Gitu. Jadi ya itu mungkin bisa membuat hidup saya lebih rapi. Karena buktinya kalau saya nggak ada panggilan fight, wah makan sembarangan, tidur tidurnya gitu, jadi nggak hancur lah gitu. Kayak sekarang nih. Ya kayak sekarang lu badan udah gede. Tapi saat ada mulai program TC, mulai latihan itu semuanya diatur, istirahat, makan, semuanya diatur. Tapi Ayep setelah jadi juara pernah pulang ke Cisontro? Pulang. Disambut dong. Ya sambutan orang-orang Cisontro, alhamdulillah mereka mengapresiasi banget gitu. Jadi dan bahkan nih kebahagiaan terbesar buat saya itu adalah sebenarnya bukan pas sabuk itu ada dilingkarkan pinggang, tapi saat saya lihat teman-teman di kampung saya itu lihat muka mereka bahagia, bangga gitu, yang mereka tahu saya dari kecil gitu, dan sekarang mereka lihat saya sebagai juara, kebanggaan mereka itu yang membuat saya wah, ternyata saya udah punya sesuatu gitu yang patut saya banggakan. Oh iya, baturan aing baheula gitu ya. Gitu. Jing baheula, soalnya nggak nyangka gitu, saya itu dulu masuk pondok pesantren kan. Wih, santri ternyata. Santri, gini-gini juga pernah jadi santri. Jadi nggak banyak yang nyangka gitu, bahkan tetangga nggak pada nyangka gitu. Nah cina baheula apa di pesantren kena terjadi ajengan kah jadi petinju. tapi ajengan Ayep yang di pesantren mendukung juga setelah itu? Alhamdulillah mendukung, soalnya kan saya sering silaturahmi juga, sering datanglah ke pondok gitu, silaturahmi, mohon doa, dukungan gitu. Jadi pada tahu. Kira-kira sekarang tadi Ayep ngomong bisa manage waktu, manage fisik segala macam. Keuangan juga termanage. Keuangan sih ya alhamdulillah lah ya, soalnya kan kalau berapa? Harus sebutin nih. Berapa digit gitu aja? Dari waktu pertama kali masuk. Berapa itu ya? Wih banyak coy begini. Ya alhamdulillah lah pokoknya, alhamdulillah yang jauh banget gitu dari mungkin kalau yang masih belum champion kan masih aduh kok duitnya segini gitu ya. Nah kerasa manisnya itu kalau udah mempertahankan gelar. Jadi buat teman-teman fighter mungkin selama masih perebutan peringkat masih ngerasa nggak cukup, tapi insya Allah setelah jadi champion dan berhasil mempertahankan gelar itu hasilnya bakal beda, dan tantangannya beda juga sih. Dari hasil Ayep selama bertanding itu apa aja yang udah Ayep beli untuk keluarga atau untuk Ayep sendiri? Sebenarnya masih banyak yang harus saya cukupi, tapi ya alhamdulillah ada beberapa yang alhamdulillah lah gitu udah dapet ini, alhamdulillah udah dapet ini gitu. Rumah gitu? Rumah belum cukup, hadiahnya belum cukup buat beli rumah ya. Jadi yang mikirnya mungkin wah udah 9 itu nggak jauh. Masih digitnya udah lumayan, tapi angkanya masih di bawah gitu. Tapi jadi mudah-mudahan nextnya One Pride bisa bisa nambah. Ngomong-ngomong Ayep udah nikah belum sih? Belum. Tapi udah ada pacar? Calon? Insya Allah mudah-mudahan dipermudah jalannya. Udah ada sih, rencana juga udah ada. Waktu lawan Hafid
kepikiran nggak sih akan bisa mukul Hafid jatuh gitu? Kayaknya Nggak rasanya seneng banget gitu. nggak kepikiran bakal menang kayak gitu, sama sekali nggak ada pikiran gue harus menang cepat, nggak. Tapi udah ngebaca permainan Hafid kayaknya. Udah saya sama tim bener-bener udah pelajari banget gitu, makanya saya datang dengan PD-nya itu karena udah siap dengan, jadi Hafid itu punya beberapa senjata yang membahayakan buat saya gitu, dan saya udah siap untuk mengantisipasi semuanya, jadi ya enjoy gitu. Ya mungkin buah dari persiapan yang matang, buah dari enjoy juga, jadi ya alhamdulillah hasilnya menang. Ayap udah jadi juara, sponsor banyak datang nggak sih kayak juara-juara yang lain? Belum, makanya yuk yang mau Belum, sponsorin, mau sponsorin. datang ya, Libre Brotherman. Kita Badelman Bandung. Bandung. Kenapa masa belum sih sama sekali? Ada sih, rencananya udah mulai ada. Nanti mau di follow up, mudah-mudahan rezekinya ada. Kira-kira tanding selanjutnya kapan ya? Udah dikasih tahu? Belum tahu. Yang pasti saya lihat gaya bertanding saya kemarin butuh evaluasi, butuh perbaikan. Jadi mungkin harus fokus latihan dulu lah. Rasanya saya malu juga bertanding kayak gitu, nggak udah gitu pokoknya nggak puas lah. Kalau dari segi pertandingan nggak puas, tapi dari segi hasil alhamdulillah lah, Allah masih kasih rezeki. Hasil pertandingan apa hasil setelah pertandingan? Hasil ini selama bertanding, gaya bermain gitu. Iya. Tapi Aep masih orang banyak yang bilang Aep ini kurang di ground. Anda Ya, merasa banyak, itu nggak? banyak yang ngomong kayak gitu. Cuma apa ya, kalau saya boleh bilang, kalau orang lain terserah mereka mau apa. Kalau buat fighter di kelas saya yang berpikir saya kurang di ground, hati-hati aja. Tibor. Masalahnya kemarin pernah ngobrol sama Paul bilang Aep bakal lama mempertahankan gelar. Insya Allah, mudah-mudahan. Gimana itu menurut orang yang pernah ngalahin Aep? Mudah-mudahan lah. Jadi ya saya mungkin udah di champion, udah di posisi teratas. Awalnya mungkin yang dulu jadi sebuah tujuan, sekarang jadi sebuah jalan yang buat saya ini bukit gitu. Jadi harus saya taklukkan gitu bukitnya. Ada kepikiran untuk pindah ke liga lain mungkin? Belum sih, karena saya masih belum pede dengan dengan gaya bertanding saya, dengan skill saya saat ini masih belum pede untuk pindah ke liga lain. Nah, dari sekarang target hidup Aep yang belum tercapai apa? Target selanjutnya yang pasti harus menang, itu aja sih. Target hidup pribadi sendiri, bukan di MMA maksudnya? Selain di MMA, ya mungkin dengan berjalannya saya bisa mempertahankan gelar, saya punya target yang lain. Yang saat ini saya fokuskan ya bertanding, menang, bisa nabung buat nikahin. Wih, bisa nabung buat nikah. Nggak kedengeran apa? Oh ya, lawan yang paling pengen ketemu. Oh, lawan yang paling pengen Aep ketemu siapa di featherweight? Nggak ada sih, nggak saya tuh nggak ada lawan. Oh, saya harus lawan ini, nggak ada. Siapapun lawannya, ya insya Allah kalau saya memang tim dalam keadaan siap, saya pasti siap. Jadi nggak ada spesifik, saya harus lawan ini, siapapun lawannya insya Allah saya bisa gitu, dengan asalkan waktunya cukup buat latihan saya pasti bisa. Yang paling sulit? Saya pikir semua fighter punya kelebihan dan kekurangan ya, jadi tergantung gimana persiapan kita buat menghadapinya gitu. Meskipun lawannya debut, kalau kita persiapannya jelek belum tentu menang juga kan. Jadi ya siapapun lawannya, waktu persiapannya berapa lama ya pasti saya bisa gitu, pasti bisa menang. Aep sebagai seorang fighter One Pride, melihat One Pride apa sih yang perlu diperbaiki dari One Pride? Kalau dari segi jalannya pertandingan sih menurut saya udah bagus ya, udah enak buat fighter. Bahkan di dalam keadaan COVID kayak gini aja masih bisa ngegelarin pertandingan gitu. Jadi ya udah bagus sih menurut saya, udah bagus. Yang penting ya harapan semua fighter sih V naik ya. Harapan semua fighter V naik. Emang sekarang nggak naik kemarin? Naik alhamdulillah ya. Tapi yang namanya orang kan selalu kalau dikasih lebih masih mau aja kan. Nggak mungkin udah jangan dilebihin lagi. Ya. Nah itu dia. Menurut Aep, MMA Indonesia masih bisa berkembang jauh nggak? Masih jauh harus berkembang. Bukan bisa berkembang, harus berkembang. Karena kalau dilihat negara-negara lainnya bersaing sama mereka, kita belum siap menurut saya ya. Karena gini, kalau kita bicara lebih jauh, kenapa fighter luar bisa sehebat itu gitu? Otomatis kan itu nggak tiba-tiba hebat dari lahir kan. Datang dari persiapannya yang bagus, latihannya bagus, semuanya ditata dengan rapi. Nah, untuk bisa kayak gitu tuh butuh apa gitu. Nah, Indonesia One Pride belum kayak gitu fighternya, mungkin apa yang kurang ya tinggal dibalikin aja. Mungkin kalau fee-nya lebih besar ya mungkin fighter juga nggak mesti
kerjaan lain, jadi udah jadi atlet aja. Makanya mungkin dengan kayak gitu bisa fokus naikin skill, memperbagus skill, jadi pertandingan pun bakal lebih seru. Jadi menurut Aib, kalau teman-teman lain yang mau jadi fighter, yang debut, apa sih yang dipersiapkan sama mereka? Yang pasti latihan keras, jangan sampai menyesal. Satu-satunya penyesalan yang pernah saya alami itu bukan kalah, tapi saya menyesal nggak latihan secara maksimal. Itu pas lawan? Kadang saya menang pun kayak gitu. Buktinya kemarin saya memang menang gitu, tapi nggak sepuas, meskipun hadiahnya lebih besar daripada yang dulu ya. Pas saya rebut lawan Hafid, hadiahnya nggak sebesar sekarang, tapi dalam hati saya tuh masih ada kecewa sama diri sendiri gitu. Kenapa gua main kayak gini gitu, kenapa gua main jelek gitu. Nah itu Nih satu pertanyaan mungkin banyak orang-orang lain tanya, Aib tangan kiri sering copot, masih sering. itu kenapa sih awalnya? Itu tuh jatuh jauh-jauhnya tuh sekitar pas masih kerja di toko besi, saya tuh disuruh ngebongkar rumah. Pas saya ngebongkar atap rumah, nginjek jatuh ke bawah, bahu kena. Nah 2016 saya pas ikut ya 2015an lah ikut latihan kayak gini. Saya ikut latihannya kan awalnya otodidak, tenaga gede, bentuk salah, akhirnya merusak diri sendiri. Sampai sekarang. Makanya pentingnya pelatih, pentingnya latihan keras itu penting, tapi harus dengan cara yang baik gitu sih, supaya nggak merusak diri sendiri. Pantesan saya pernah ngomong sama temennya Aib tuh dulu mukulnya berantakan. Emang bener. Wah, yang penting tenaga. Yang penting keluar, Iya, yang penting emosi. Yang penting emosi gitu ya. Sekarang udah lebih santai berarti ya. Insya Allah mudah-mudahan ya, harus lebih baik lah. Mas lebih baik. Saya suka monitor fighter lain nggak sih? Misalkan kan sekarang di Kayak Spider rame nih. Suka monitor gak, terus ada gak sih yang ini kayaknya potensial ngelawan Kang Aib? Kalau sengaja cari sih enggak ya, maksudnya wah ini kandidat kayaknya buat next lawan saya, enggak. Cuma pas begitu ditentukan saya harus lawan dia, nah di situ baru harus lihat track record dia mainnya kayak gimana, bertandingnya kayak gimana, itu harus. Tapi selama belum ada panggilan ya saya lebih fokus ke meningkatkan skill yang ada aja, meningkatkan skill pribadi aja. Ada pesan buat rival-rival Aib di kelas feather mungkin? Ya pesan saya buat rival-rival saya, nggak usah latihan capek-capek, secukupnya aja. Biar saya yang latihan capek, biar saya menang terus. Itu sih. Latihan iya sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Semoga sukses di karirnya, jodoh, amin. dan fee-nya naik. Amin. Sampai ketemu lagi di Ngobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.